Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah majelis pengajian Hikam Ibnu Athaillah rahimakumullah, langsung mawon kita mulai, kita tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Ghazali wal awlati sa'fil Jawa wa mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif kitab Hikam Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari, pengarang syarah Hikam Syekh Abdullah Syarqawi, pengarang kitab Hikam Syekh Ibnu Abad Nagzi Ar-Randi, penulis pegon makna Kiai Misbahuddin bin Zainul Mustafa Al-Bangilani, Bangilan Tuban, wa ala alihim wa ashabihim wa zuriyatihim wa furahim wa usulihim wa ghafarhum wa rahimahumullah syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung meneruskan pengajian minggu yang lalu. Wa min alamati kaunihi minal 'arifina fana'uhu 'an nafsihi. Wa min alamati kaunihi, lan iku setengah saking tondo anane abet iku minal 'arifina, setengah saking wong kang padha ma'rifat billah. Fana'uhu utawi fana'i, tidak adanya dia, tidak adanya abad, an nafsihi saking awake abad. Di antara tanda-tandanya orang yang sudah ma'rifat billah, dia tidak merasa akan dirinya, fana tidak ada. Tentu bermacam-macam tingkatan. Ada yang kelas dulu mungkin pernah ngetop film, wallahu alam kenyataannya tentang Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar. Dia merasa fana, merasa dirinya tidak ada. Karena tidak ada, yang ada hanya Allah, maka dia merasa manunggaling kaulo Gusti. Itu fana yang tingkat tinggi. Fana kelas kita, kelas saya mungkin, fana di perbuatan. Bahwasanya perbuatan saya itu bukan saya. Semuanya atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak ngerumangsani. Orang yang ma'rifat billah kelas level-level rendah, maka tingkatannya merasa tidak merasa, gak ngerumangsani ngamal. Itu diantara tanda-tandanya. Fa'iza waqa'a mongko tatkalane tumiba jatuh sapa abad fi zillatin ing dalem kesalahan atau kepleset, au asaba utawa ngenani hu ing abad apa ghaflatun lali maring Gusti Allah, syahida mongko ningali sapa abad tasrifal haqqi ing olehi mengoakeni zat kang moho hak, yaitu Allah, fihi ing dalem abad, wa jarayana qadaihi lan olehi nglakokakeni qadai hak alaihi ing atase abad, kama annahu kaya oleh kaya yento tetep annahu apa annau setuhune kelakuan
iku iza sodaro tatkalane metu minhu saking abad apa taatun laku taat aulaha utawa pertelo lahu kedue abad apa musyahadatun ningali Allah qalbiyatun kang bangsa ati lam yaro mongko ora weruh ora ningali sapa abad fi zalika ing dalem mengkono-mengkono taat atau musyahadah haulahu ing dayane abad wala kuwatahu lan ora kekuatane abad. Karena dia fana billah, baik itu kepleset atau ketika dia melaksanakan kesalahan ataupun taat, itu hanya merupakan lelakoni menjalankan kodok kodari Gusti Allah. Maka ketika dia melaksanakan ini tadi, ketika dia salah, dia merasa ini bagian dari skenario Allah, tidak terlalu stres, tidak gampang down, karena itu semua settingan Gusti Allah. Begitu juga mafhum mukhalafahnya, karena dia pas kepleset rumongso skenario ini Gusti Allah, maka ketika dia melaksanakan taat atau bahkan mungkin musyahadah qalbiyah ningali Gusti Allah kang bangsa artinya dia melihat Allah ini secara bahasa hadisnya itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, koyok awakmu ningali. Ini yang di ka'annaka, koyok inilah yang namanya musyahadah qalbiyah. Ketika seseorang itu sudah sampai tahap musyahadah qalbiyah, gak rumongso langsung semuanya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka fala farqa mongko ora ono perbedaan iku maujud indahu ing dalem sandingene abad bainal halaini ing dalem antarane tingkah loro. Fala farqa indahu bainal halaini mongko ora ono perbedaan indahu ing dalem sandinge abad bainal halaini ing dalem antaran tingkah loro li annau krono sak temene abad iku ghariqun wong kang kerem fi biharit tauhid ing dalem lautane tauhid qad istawa kang temen-temen padha wedine sapa abad apa qad istawa kang temen-temen podo apa khaufuhu wedine abad warajauhu lan arep-arepe abad. Karena dia sudah tenggelam tadi, sudah di dalam tauhid, maka rem dan gasnya itu imbang. Bahasa standare. Khauf dan rojaknya, khauf itu rem, takut, rojak itu harapan, itu stabil. Tidak gampang down, juga tidak gampang ngegas. Orang yang sudah ma'rifat billah. Fala yang kusu mongko ora ngurangi opo al-isyana ing laku maksiat wala yazidulan ora nambahi al-ihsana ing laku bagus opo roja'uhu arep-arepe abad. Faman mongko utawi sapane wong iku lam yajid ora nemoni sapa man hazihil alama ing iki tondo fal yujahid mongko becik merangi utawa nemen-nemeni sapa wong nafsau ing nafsune man birriyadati kelawan pira-pira riyadhah wal azkari lan pira-pira zikir hatta yasila sehingga sampai tumeka sapa abad ilal maqamil irfani maring makom ma'rifat. Tentu barang siapa yang masih belum sampai ke tahap ini, fana yang tadi yang tinggi atau kelas ecek-ecek cik rumongso, kita yang berbuat atau gampang ngedon ketika kita terpleset, lalai, lali zikir terus ngedon atau misalnya apapun itu, kalau kita belum sampai tahap itu, maka kita kita bermujahadah merangi awak dewe ini untuk mencapai derajat ma'rifat.
Wa muradul musannifi utawi kang den karepaken musannif pengarang bihazil hikmati kelawan ikilah hikmah ikutan situ saliki girasaken menyemangati wong kang suluk waraf himmatihi lan ningkataken himmai salik anil i'timadi saking tetanggenan ala syain ing atase suci-suci siwa maulahu kang saking liyane bendorone salik lat tazidu ora getingaken lat tazidi orang getingaken fil amali ing dalam amal. Ini yang sering terjadi di kalangan orang-orang tasawuf yang nanggung. Banyak orang, tujuannya pengarang ini adalah menyemangati kita untuk fokus dan niati agar kita itu berpegangannya ngandelno iku gak nang amal atau siapapun itu, tapi nang Allah. Bukan agar kita tidak mau beramal, karena banyak sekali orang-orang tasawuf nanggung, santri, ngapunten bahasa saya, santri nanggung, akhirnya karena belajar tasawuf terus gak mau ngamal, males berbuat, males berkiprah terhadap masyarakat, males apapun, males fokusnya apa, pingin ma'rifat bila zikir toh. Bukan, gak nyebut gawe, gak gelem sosialisasi nang tonggo dan sebagainya. Bercinta. Beda lagi kalau bercinta itu beda lagi. Nah, statusnya itu karena banyak orang dan banyak kita temui orang-orang itu geting nang amal. Padahal enggak, tujuannya amalnya tetap tapi ngandelnoe sing beda. Kenapa? Li'anna krana sak temeni amal iku sebab adiyun kang bangsa pengadatan fil wusuli ing dalam usul ilallah maring Gusti Allah taala. Karena amal inilah sebab yang bisa membuat kita usul kepada Allah Ta'ala. Lah nek wong tasawuf terus meninggalkan amal, ya bagaimana bisa usul secara adi, bukan secara akli. Adi itu secara logika kasar. Kita mau ke Surabaya, kendaraannya itu mobil, sepeda motor, sepeda ontel dan sebagainya. Itu adalah amal. Kita mau ke Surabaya gak mau naik mobil, sepeda motor, sepeda ontel, berharap nyampe, meneng ngaime angen-angen tok. Itulah yang banyak terjadi di kalangan para tasawuf nanggung, gak nyampe. Wala tahkiruma lan orang remehaken, ngempreaken ma barang tuntiju kang nimbulaken apa amal ing mambayani minal ahwali saking piro-piro hal wa ghairi halan liyani ahwali anna zalika krono sak temeni natijatul ahwal wa ghairiha iku minnatun anugrah, iku kanugrahan minallahi saking Gusti Allah taala la yambaghi kang ora sayukjo oporoduhu nolak minnah. Kadang-kadang juga apa yang muncul dari amal itu jangan dianggap rendah. Misalnya karena kita melaksanakan sedekah, kok mari ngono rezeki gampang. Jangan menganggap rendah datangnya rezeki. Atau apapun amal itu yang dalam bahasa tertentu, setiap amal itu mempunyai khasiat, khususiyah, bahasa yang khususiyah, mempunyai efek khusus
dari setiap amal. Orang kalau zikir la ilaha illallah itu hatinya tenang. Maka ketika ada orang zikir terus hatinya tenang, jangan dianggap remeh. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, kalau enggak nanti Bapak lanjut. Abid. Apa ada pertanyaan Bapak Abid? Gimana? Kalau nggak ada lanjut dulu, tak baca. Apa ada? Oke. Sambil mencoba. Ada unek-unek sedikit tadi. Monggo. Ada yang meremehkan berkaitannya sodako engko iso rezeki ngono lho. Lah khawatir wis sodako bendong pino rezeki lho. Sing wangel ae lho ngene iki apa Ustaz? Nah, efek khususnya sodako itu memang mendapatkan rezeki. Termasuk efek zikir itu membuat tenang. Ada beberapa waqiah misalnya, orang yang merutinkan baca waqiah habis asar misalnya berdasarkan ijazah gampang rezeki ini. Tiba ternyata yang diamalkan sodako terus nyanyo, tapi ya Allah rezeki sempit, sumpah terus. Itu ada banyak hal. Yang pertama, itu saking sayangnya Gusti Allah, saking cintanya sama Allah kepada kita, agar kita ketika sodako itu noto niat. Mungkin ketika sodako kadang muncul jero niati cek gampang rek rezekine. Maka Allah menyeting kita dibikin susah rezekinya. Biar ketoto hati ini, bahwasanya kamu amal itu, sodako itu kudu ejak kang lillahi ta'ala, bukan krono golek rizki. Itu satu. Dua, lagi-lagi saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sodako itu mempunyai timbal balik, pasti, itu pasti. Ada timbal balik yang langsung Allah berikan di dunia. Ada timbal balik yang Allah berikan dicelengi nang akhirat. Misalnya, ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis, setiap amal, seseorang amal maka minimal itu diberikan pahala, dikembalikan itu 10 kali lipat. Kalau kita sodako 1 juta, itu secara akal minimal balik 10 juta. Nah, 10 juta itu kadang di-saving sama Allah, disimpan. 10 juta gak tak balik no saiki cak, tak simpen nang, tak investasikan di tabungan Gusti Allah yang akan nanti diambil, diberikan kepada kita ketika hari kiamat. Kadang ada yang langsung dikembalikan utuh. Inilah yang membuat bedanya orang di luar kita sama kita. Orang di luar kita, non-muslim, itu koyoke gampang golek rezeki. Sodako, ketika mereka sodako 1 juta, habis itu datang banyak, bisa 10 juta, bisa 15 juta. Gampang. Perhatikan orang non-muslim, mereka itu cari rezeki gampang. Ketika mereka sodako, semakin gampang rezeki itu datang. Kenapa? Karena Allah memberikannya tunai di depan. Tidak ada yang di-saving, tidak ada yang disimpan. Semuanya dikasihkan di dunia. Maka jangan heran kalau ada, mohon maaf, non-muslim sing loman terus duit akeh, semakin dia loman semakin akeh. Ya dibalikan kembali, Allah itu adil. Dikembalikan tunai, tak balik no, langsung 10 kali lipat. Tapi semuanya di dunia. Sedangkan kita samalah. Ini saya ambil contoh. Kita punya anak.
Kita punya anak, ngomong nang anak, nak, nek awakmu gelem ngewangi bapak, engko tak luki duit. Misale 10 seharinya 100.000 misalnya. Tapi karena kita lihat anak kita nggak terlalu butuh, kita cuma ngasihnya 10.000 buat jajan. Yang 90.000 ditabung untuk persiapan nanti di akhirat. Untuk persiapan nanti di kemudian hari. Inilah jadi lagi-lagi kita selalu harus yakin semuanya settingan Allah dan semuanya adalah karena kasih sayang Allah. Gak diberikan langsung sama Allah, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, justru saking sayangi Gusti Allah. Jadi hidup ini sebetulnya gak perlu khawatir karena sudah ada yang mengendalikan. Apapun soroe itu ada yang mengendalikan. Engkau ya balik no enak, kadang gak enak, kadu sabar ngoten tak usah. Betul sekali. Tinggal seberapa kita. Oke. Pertanyaan kedua, Ustaz. Siap. Tadi kita dikatakan bahwa untuk mencapai makom irfan itu kan harus suluk. Untuk mencapai suluk yang tinggi tadi dikatakan harus menjadi abdun yang betul. Karena di surat Al-Isra juga menyatakan subhanalladzi asra bi abdi. Bi abdi kan menjadi abdi. Padahal kata bi abdi yang di surat Al-Isra itu menyatakan bi abdi itu ditarik oleh Tuhan. Padahal kita ini kan bil ilmi, bukan bi abdi. Nah, bagaimana caranya kita menjadi seorang yang arif dengan suluk, mempotensikan akal kita dan amal kita itu untuk bisa menjadi seorang arifin yang betul-betul arifin. Karena kita itu bil ilmi, bukan bi abdin. Mencapai ketuhanan dengan ilmu kita. Kalau Mbak Ut itu kan bi abdin karena dia ditarik oleh Tuhan. Nah cara kita adalah bil ilmi. Nah, bagaimana caranya supaya bil ilmi ini bisa menjadi maksimal sampai kita bisa menyatakan la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Oke. Ini keren pertanyaannya, abot. Dari subhanalladzi asra bi'amdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Patokannya sebenarnya di asra. Allah jalankan. Kalau dari kalimat abadnya di sini orang ulama memberikan penafsiran bahwasanya karena abad maka yang dijalankan adalah jasad dan rohnya. Melalui apa? Oh, itu secara sains bisa dijelaskan. Ya, sekarang kembali ke yang dimaksud sama yang saya tangkap di dalam makom ma'rifat ada yang namanya kalau asra bi abdihi berarti ma'rifat wali murad, wali yang diinginkan. Wali murad, wali yang diinginkan. Ada wali murid, wali yang menginginkan dengan mujahadah. Dengan mujahadah, suluk, dan berbagai macam cara. Itu wali murid. Wali yang targetnya wali tapi dimulai dari keinginan diri sendiri untuk mencapai derajat itu. Dua-duanya mempunyai semuanya. Wali murad pun pada dasarnya Mbak Ut atau siapa, pada dasarnya dia sendiri itu adalah murid di awalnya. Melalui proses yang bermacam-macam, yang walaupun kadang-kadang dia mujahadanya itu belum ketika dia masih sangat muda sekali, sehingga nggak ono sing nyeritakno, nggak ada ceritanya orang ujuk-ujuk dadi wali. Nggak ada orang ujuk-ujuk dadi makrifat. Kecuali sudah didahului sama mujahadah dia, zikir dia, atau kalau ada wali yang masih muda, biasanya yang mujahadah adalah orang tuanya.
orang tuanya yang mujahadah, yang ini kadang-kadang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengungkapkan. Biasanya orang tua sing poso, tirakat, anaknya yang mendapatkan hasil. Apakah itu tidak sesuai dengan konsep Al-Quran? Sesuai. Kita bisa perhatikan dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa dalam perjalanannya. Ada orang, Nabi Khidir tiba-tiba bangun tembok yang sudah mau roboh. Jawabannya setelah wakana abuhu masoliha. Dulu orang tuanya itu soleh. Kenapa harta karun yang ada di rumah itu diabadikan, dibangun lagi sama Nabi Khidir atas petunjuk Allah? Tujuannya apa? Karena orang tuanya soleh. Maka jangan heran ketika ada orang yang masih kecil sudah ma'rifat billah. Bukan karena memang bukan dia yang tirakat, tapi orang tuanya. Nah, kita sing mungkin kebetulan orang tua kita belum tirakat, ya kita yang tirakat untuk mujahadah dengan dirinya sendiri. Agar kita mencapai derajat ma'rifat billah. Tentu bermacam-macam metodenya. Ada yang menggunakan ilmu, yaitu torikotnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu torikohnya adalah toriko ilmu, mengkaji, dadaniati dan sebagainya. Ada yang menggunakan toriko zikir, berbagai macam. Tentu toriko zikir pun harus punya guru yang nyambung dan sudah sampai. Kalau mohon maaf, kalau gurunya aja belum nyampe, kita berharap dengan ngikut guru kita yang nggak nyampe, pingin nyampe, ya nggak bisa. Maka milih guru pun harus benar. Bukan mung kelihatan sakti terus pingin kita ikuti, enggak. Guru kita sudah nyampe ma'rifat kalau guru kita belum nyampe, ya jangan berharap kita bisa nyampe, guru kita belum. Maka harus guru kita, bukan berarti kita mengingkari guru kita loh ya. Guru kita itu kelasnya cuma ngajari TK. Jangan berharap kita ini melok guru yang ngajari TK mendapatkan ilmu setara mahasiswa. Tetap kita hormati guru TK kita. Tapi ketika kita sudah lulus TK, ya kita harus naik, cari guru yang lebih sempurna, lebih mumpuni untuk kelas selanjutnya. Berarti guru yang disampaikan di sini sama dengan yang tadi disampaikan bahwa zikir, amal, termasuk guru itu adalah sebab untuk mencapai Rob yang tidak bersebab. Iya. Salah satu ya, karena ada proses yang tidak harus melalui guru. Kalau zikir harus melalui guru. Iya. Tapi kalau ada yang proses melalui ilmiah, metodenya Imam Ghazali atau metodenya Nabi Ibrahim yang menggunakan logika untuk mencapai usul billah, ada. Semuanya ada. Banyak jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah? Siap. Lanjut. Irodatuka, ini hikmah yang kedua. Irodatuka utawi karep iro at-tajrida ing makom tajrid. Apa sih makom tajrid itu? Ai mailu nafsika, tegese condongi nafsu iro ayuhal murid. Ayuhal murid, he wong kang padha ngarepaken usul maring Gusti Allah as-shadiqu kang temenan, ilat tajridi maring ninggale nyepekaken anil asbabi saking piro-piro sebab az-zahiriyati kang bangsa pertelo, ai khurujika tegese metu ira anha saking asbab, wa adami mu'anati halan ora anane nandangi asbab. Tajrid itu nyepi, meninggalkan sebab. Bahasa sekarang, bahasa saya, silo.
ada orang pingine iku sila, wis gak gelem, dia mempunyai ilmu, sudah mempunyai ilmu, tahu, mohon maaf, yo nyantri, tapi gak gelem nang masyarakat, kepingine nyilo. Dia pingin nyilo, padahal ma'a iqamatillahi ing dalem sartane oleh manggonakene Gusti Allah iyyaka ing sira fil asbabi ing dalem pira-pira sebab, padahal Allah sudah memposisikan dirimu di sebab. Jadi saya misalnya paling gampang, saya itu pingin gak usah nyambut gawe wis, tak siloai zikir ngopeni masjid, itu tajrid namanya. Padahal Allah memposisikan saya di asbab. Asbab itu apa? Nah, nanti kita bahas. Wa alamatu zalika, utawi tandane mengkono iqamatillah iya kafil asbab iku ayu hayyi'a yen to nyawisaken sapa Allah laka maring ing asbab laka maring sira wa anta cidalan yen to nemu sapa sira asalamata ing selamat fi dinika ing dalem agama ira inda mu'anatiha ing dalem nalikane nandangi asbab. Tandanya bahwasanya Allah itu menempatkan kita di asbab itu apa? Ya Allah menyiapkan, contoh pingin silo, tapi Gusti Allah memilih Lurah Afif misalnya jadi lurah. Prosesnya tentu yang milih ujuk-ujuk Gusti Allah langsung Afif jadi lurah, enggak. Tentu melalui proses, ternyata rakyat suka dipilih. Itu adalah Allah yang memposisikan untuk jadi lurah. Maka ketika sudah jadi lurah, kok pingin silo, aku wis moh metu wis mundurkan diri dari lurah, pingin jadi ngopeni masjid, zikir tok, itu termasuk nanti dia min syahwatin khafiyah, termasuk minas syahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang samar. Hati-hati ketika Allah sudah mendesain, memberikan kesempatan kepada kita melalui orang, melalui teman kita untuk berproses dalam sebab, jangan kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan itu sama dengan kita itu gak bahasa saya, kalau bahasa gatek. Jadi kalau saya dikasih sarung sama seseorang, kalau sarung itu saya pakai, yang ngasih seneng nggak? Seneng. Tapi kalau saya dikasih sarung, tapi sarung nggak tahu tak pakai, iku jenenge gak ngatekno, bisa membuat kecewa yang ngasih sarung. Sama dengan ini, ketika Allah sudah memberikan kita kesempatan, maka kita kudu ngatek nih, nyeneng no Gusti Allah, agar ketika kita nyeneng no Gusti Allah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah senang. Dalam bahasa fikih, bahasa ketika kita ridho atas kesempatan yang Allah berikan, maka mudah-mudahan Allah pun ridho terhadap kita. Nah, tadi tandanya apa itu? Terus ketika kita melaksanakan perbuatan ini, kita selamat enggak dalam agama kita? Ya, kerja apapun selama itu tidak sampai ke dalam tahap maksiat, maka itu dianggap sebagai itu Allah yang memberikan posisi kita yang bagus. Wayang koti ulan pegot biha kelawan sebab apa tom'uka toma iro amma saking barang biaidin nasi kang tetep ing dalam tangane para menungso. Salah satu tanda bahwasanya kita memang diposisikan di sebab, kita tidak gampang ngiri sama harta orang lain. Wala yusgilu lan ora nungkulaken apa asbab ka ing sira amma saking barang antakang utawi sira iku fihi tetep ing dalem
bayane min wadhaifil ibadati saking pira-pira kedinasan ibadah, tugas-tugas ibadah az-zahirati kang pertelo wal ahwali lan pira-pira hal al batinati kang samar. Sebab alias tugas alias pekerjaan kita ini membuat kita meninggalkan ibadah-ibadah zahir alias sholat enggak, karena kita didesain sama Allah untuk bekerja, maka ya wajib kita ikuti. Ini settingan Gusti Allah, nyenengno Gusti Allah. Nah, ternyata pekerjaan kita ini berhubungan dengan maksiat, maka baru boleh kita tajrid. Tapi selama tugas-tugas kita ini tentu gak golek-golek ya, karena ada posisi kita tugas kerjaan kita sudah benar, tapi terus golek-golek maksiat, nah itu beda lagi. Tapi tugas kita itu sebenarnya jauh dari urusan maksiat, maka tetap harus mengikuti asbab. Nah, kalau tadi ma'iqamatillahi iyyaka ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, jika terus itu ikut termasuk minasyahwati saking kesenengane nafsu, ay min syahwatin nufusi tegese setengah saking piro-piro kesenengane nafsu, allati tad'u kang ngajak sira ilaiha maring allati al khafiyati kang samar. Itu termasuk syahwat yang samar. Nanti tak habiskan dulu. Ini termasuk, mohon maaf, contoh yang sering terjadi di kalangan kita umat Islam, dan mohon maaf sekali kalau saya nyebut golongan. Ada golongan itu akhirnya dia punya kewajiban, dia punya asbab, punya anak, punya istri. Tapi gara-gara, mohon maaf sekali, golongan ini mengajarkan ninggalno kerjaan 40 hari, yang otomatis kalau di dalam pekerjaan ninggalno 40 hari ya dipecat. Ini namanya tajrid. Dia itu sudah punya pekerjaan, jadi mbuh jadi buruh pabrik, mbuh jadi guru atau apa, itu kan asbab. Allah sudah memposisikan dia, menyiapkan dia di asbab. Tapi karena ada suluk yang meminta dia untuk awalnya 3 hari aman, Jumat, Sabtu, Minggu aman, tajrid yang 3 hari insya Allah aman, tidak akan meninggalkan asbab. Tapi ketika sudah 1 minggu, 1 bulan, 40 hari, ya dipecat sama atasan. Siapa ada pekerjaan di mana yang bisa aku izin 40 hari lapo dakwah yes metu wae, Cak. Nah, ketika orang mengambil aku 40 hari ya, ini sama dengan tajrid padahal diposisikan asbab. Dan jika orang mengambil itu nuruti syahwat, duduk mergo ngapunten Gusti Allah. Syahwat, Cak, walaupun samar. Kenapa samar? Karena ketokane iku kak lillahi ta'ala, ketokane memperjuangkan agama, ketokane. Padahal mergo nafsune pingin dengan berbagai macam kemudahan, gak usah kerja capek-capek, enak nang masjid po ngurusi simpel, hati tenang. Enggak begitu. Islam, tasawuf justru mengajarkan terus di asbab. Tidak boleh meninggalkan asbab, meninggalkan pekerjaan. Wakanat syahwah, wakanat lan ono apa irodatu katajrid iku syahwatan diarani syahwat. Kenapa? Li'adami wukufika krono ora anane mandek iro ala muradi sayyidika ing atase kang den karepaken bendoro ira.
wa muwafaqatika lan oleh nyocoki sira murada nafsika ing dalem karepane nafsu ira. Kenapa itu disebut syahwat? Karena itu nuruti karepmu, duduk ngarep nuruti karepe Gusti Allah. Karepe Gusti Allah apa? Ya kamu mergawe, Cak. Karena sudah diposisikan seperti itu karepe Gusti Allah, kamu mergawe. Lah kok kamu tetap ngotot pengen tajrid, itu artinya kamu meninggalkan apa yang diinginkan Tuhanmu tapi nuruti karepe atimu. Wa khafiyatan lan den arani samar li anna zahirika. Kenapa ini disebut syahwat khafiyah? Wa khafiyatan lan den arani krono lan samar li anna zahira zalika. Krono stuni zahire mengkono iradate tajrid tadi anna muradaka iku anna muradaka setuhune apa kang sira karepaken bitajarrudi kelawan nyepi saking penggawean iku al inqita'u mutus. Saya terjemahnya yai anjengkung tak mutus ilallahi ta'ala, mutus ilallahi maring ibadah, maring taat maring Gusti Allah Ta'ala, wa taqarrub lan peparik maring ilahi maring Allah. Karena dalam bentuknya dengan tadi ngamal 40 hari ketokane iku memutus diri untuk semata-mata beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ketokan di sini, ketokane zahirnya wa batinahu lan setuhune batine irada iku anna muradaka setuhune apa kang den karepaken sira iku asyuhratu kuncara terkenal bil wilayati kelawan dadi wali litaksidika supaya yento drapun yento nyejo ka ing sira sapa anasu para menungso bil i'tiqadi. Ini kalau yang suluk tertentu. Tadi yang suluk ada jamaah tertentu, ada lagi suluk jamaah tertentu nyepi ninggalno pekerjaan nyepi agar terkenal dadi wali sehingga banyak orang yang datang kepada kita. Litaksidaka drapun yen to nyejo ing sira sapa anasu menungso, banyak para manusia datang ke kita bil i'tiqadi kelawan nekataken baguse sira wa taqarrubi lan marek ilaika maring sira. Jadi gara-gara Yai Afif ini lagi nyepi nang Gunung Bromo misalnya, sehingga orang wis dadi wali mari ngono banyak orang datang. Ini kadang-kadang muncul. Fayak ta'u mongko pegot sira. Fatak ta'u mongko pegot sira amma saking barang anta kang utawi sira iku bisa dadi nyejo ma. Fakot kola mongko temen-temen dawuh sapa arifuna wong kang padha makrifat billah. Iqbalun nasi utawi madhepe menungso, para menungso alal muridi ngatasi wong kang ngatasi murid qabla kamali ing dalam sadurunge sempurnane murid iku sumun racun qatilun kang mematikan bisa mateni. Warubama lan terkadang ing kotok ta pegot sapa sira bizalika sebab mengkono-mengkono iradatika an wadhaifika saking pira-pira tugas ira wa auradika lan pira-pira wirid ira. Kadang juga kita itu belum sampai derajat wali, belum sampai derajat makrifat, tapi gara-gara nyepi, gara-gara wong ngumpul, ini sering terjadi. Mohon maaf, contoh yang sering terjadi di pesariane Mbak Ut contohnya, durung wali, belum, cuma gara-gara sering wiritan dan sebagainya. Nanti ini yang saya jumpai ya, bukan
bukan berarti di tempat lain nggak ada. Tiba-tiba akhirnya orang pada ngerubung, diskusi, ngobrol dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia belum sampai derajat itu. Akhirnya yang seharusnya waktu yang harus dipakai untuk zikir, untuk mujahadah, malah entek digawe ngeladeni wong. Padahal kita belum sampai. Ini membuat kita justru terputus, membahayakan diri kita sendiri. Belum nyampe, durung waktu ini dadi guru, ditawakoni wong terus, dan kita akhirnya merasa wis pantas dadi guru, padahal belum. Kurang lebih ngoten. Dan jika itu terjadi, maka itu semua adalah racun yang mematikan. Wasirta lan dadi sapa sira iku tatoliu melirik sapa sira, mentelengi sapa sira lima maring barang biaidin nasi kang tetep ing dalem tangane para menungso. Jadi hati-hati, ini sering terjadi di kalangan santri. Mari mondok, Allah sudah memposisikan khutbah yo. Ini sebenarnya sudah Allah memposisikan kita di makom asbab. Tapi entah karena males, entah karena enggak, saya enggak mau, pingine mungkin jogowati dan sebagainya. Tidak, salah. Harus ketika Allah sudah memposisikan di asbab, lakoni, ambil kesempatan itu. Belum bisa, belajar. Tidak ada orang langsung mari mondok terus. Mondok itu kan kurang lebih, nyantri itu kita kulaan cabe, apa dan sebagainya. Tiba-tiba kita disuruh nggak sambel yo. Harusnya bahan kita sudah ada, ono cabe, ono uya, ono siap. Bahan sudah ada, kari bagaimana kita belajar bikin sambel. Jangan kita wis kulaan, gak sambel yo, gak iso. Ini ketokane kadang-kadang seakan-akan itu tawadhu. Bukan tawadhu, itu syahwat khafiyah. Kenapa? Karena orang yang berdiri di depan khutbah dan sebagainya, itu pasti akan banyak kritikan. Pasti, terutama di awal-awal pasti banyak salah. Bu makhroti salah, bu cara misalnya saya hanya mencontohkan khutbah mau coto, apalagi keliru. Selama itu tidak sampai derajat membatalkan khutbah dan jumatannya, misalnya karena ini saya ngomong khutbah dan jumatan, ya nggak apa-apa. Proses orang bikin sambal gak langsung enak, pasti kasinan, kepedes, wajar. Tapi kita harus belajar. Orang yang belajar dikasih asbab pasti akan ada salah dan pasti akan banyak kritikan. Tapi karena kita merasa itu dari Allah, insya Allah semuanya lancar. Tapi kalau justru dari awal-awal kita sudah mundur, maka tidak akan ada yang mudah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo. Untuk makom sampai di asbab, ya. Bagaimana kita menyikapi bahwa sebab itu memang dari Allah dan bukan justru dari nafsu kita yang kadang menginginkan. Karena istilah Jawa itu ono nek karep itu berarti karepmu nafsu, nek kerentek itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita menyikapi bahwa kalau memang kita disuruh orang untuk berkhutbah, itu betul-betul bahwa itu sebab yang didatangkan dari Allah, dan apakah sebab itu bukan karena nafsu kita sendiri? Oke. Sebenarnya kalau khutbah insya Allah jauh dari itu. Ketika orang sudah datang nawani kita untuk sampean khutbah, iku karepe Gusti Allah, wis mutlak.
Haman kepingin atau ke awal langsung ono wong anu. Kecuali kita mendatangi orang tersebut, aku kongon khutbah. Nah ini kak syahwat. Tapi kita di rumah ujuk-ujuk, cak sampean besok khutbah yo. Walaupun kasus mungkin karena khotibnya gak teko, khotibnya gak datang, itu settingannya Gusti Allah. Iqamatullahi iyyaka fil asbab. Ya terima, kenapa? Ini settingannya Gusti Allah. Kalau urusan khutbah insya Allah mutlak dari Allah, kecuali kita yang menawarkan diri, jaluk nang takmir ya aku sama lu jadwal. Nah itu beda lagi. Nah sama dengan proses jadi lurah, anggota DPR, bupati dan sebagainya, presiden. Tandanya gampang. Ketika biasanya ketika teman-teman langsung ngomong, Cak, hamban nyalok nopo tadi lurah. Oke, tahap pertama. Oke, daftar. Ketika daftar terpilih, yaitu settingan Gusti Allah sudah. Tapi kalau nggak ada yang ngomong sampai ini lu pantes bla 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 ujuk-ujuk iseng, ataupun kita iseng daftar pun iseng kok koyo aneh. Jika aku jadi terus bisa membuat desa lebih bagus dan sebagainya, iseng daftar. Jadi settingan Gusti Allah. Yang membedakan itu settingan Gusti Allah atau karena semata-mata dengan nafsu kita, ketika nggak jadi. Loro hati apa enggak? Kalau enteng, ya wis. Nah, itu berarti memang settingannya bener. Tapi kalau loro hati akhirnya ngeriwu ini, wis settingannya wis jelas. Jadi Allah ya bahasa ayuhayyi'a laka. Allah itu sudah menyiapkan dirimu untuk macam-macam asbab. Kalau saya ingat Dr. Said Ramadan Al-Buti itu memberikan contoh ketika ada seseorang haji itu dikloter di Indonesia, walaupun ini kasus sama dengan di Syria. Dikloter itu ada dokter, ada perawat, dia ditugaskan untuk merawat jamaah haji juga ibadah haji. Lah kalau uang wis ditugasno dari pemerintah untuk ibadah haji, terus akhirnya pengen ibadah nang masjid, khataman, pengen zikir sing puas, mumpung isok berangkat haji, tugas dia sebagai dokter teledor ini syahwat. Yang benar apa? Bisa jadi, dan saya yakin bahwasanya ganjaran di pahala dia menjadi dokter akan lebih besar daripada untuk ngerawat, melayani jamaah itu akan lebih besar dibandingkan dia beribadah di masjid. Sama dengan lurah, tugas ketika melayani umat, melayani rakyat itu jauh lebih baik daripada nang masjid terus-terusan. Ya tetap harus ke masjid yang namanya ibadah jamaah rutin 5 waktu. Ya, itu bagian inti. Tapi mari ngono, wah lurah galapo-lapo kepengin sembahyang duha ngenteni. Lu stempel lurah nang ndi? Sembahyang duha wiritane sak jam. Nah, itu namanya syahwat khafiyah. Banyak sekali contoh sebenarnya. Tugasnya anggota DPR apa? Ya melayani masalah dan sebagainya. Kok tiba dipakai untuk DPR acara gawe api bentuknya misalnya khataman. Tapi tugas libur, wayai rapat, kunker dan sebagainya, libur gara-gara khataman, ya nggak bener juga. Jadi ya tetap tugas seorang lurah, bupati, gubernur melayani umat.
Karena apa? Ya karena Allah sudah mendesain, menyiapkan, men-setting Anda, kita di tempat yang Allah tentukan. Dan ketika kita berpaling pingin yang lebih, ngini akhirnya enak, silo. Ini beberapa kali enak, kiai kurek silo taan nggak lungguh, zikir tok, sing ngelui amplop akeh. Tapi, nah koyoke, nah kalau koyoke apik, tapi tujuannya ternyata untuk hal yang lain, itulah yang namanya syahwat khafiyah. Syahwat. Dah? Syahwat. Ya. Ada lagi yang dipertanyakan dari jamaah-jamaah ini ngeluh kabeh ngene. Ngene iki nek gak wiritan rezekine kurang Ustaz, ngeten. Insyaallah. Oke, lanjut atau diselesaikan? Setengah bab. Ini bab, ini satu rangkaian dengan bab yang tadi. Satu potongan. Ya, satu potongan. Wa iradatuka lan utawi karep ira al asbaba ing makom asbab ai atas sabuba tegese gawe sebab wal iktisabalan mergawe ma iqamatillahi ing dalam sartane oleh manggonaken Gusti Allah iyaka ing sira fit tajridi ing dalam makom tajrid ai bi ayassara tegese kelawan gampangaken sapa Gusti Allah laka maring sira alquta ing nekani bahan makanan pokok min haitsu la yahtasibu saking ora onone saking arah ora nyono sapa sira wa ja'ala lan dadekaken sapa Gusti Allah nafsaka ing nafsu ira mutmainnatan ingkang anteng inda ta'azuri ing dalam tatkalane iwekut muta'alliqatan hale gumantung bimaulaha kelawan bendorone kut wadum talan langgeng sapa sira alal istighali ing atase ketungkul biwadhaifil ibadati kelawan pira-pira tugas ibadah iku inhitatun kelorot anil himmati saking himmah semangat al-aliyati kang luhur. Potongan yang pertama dulu. Ketika seseorang pingin bekerja, padahal Allah menempatkan orang tersebut di makom tajrid. Kenapa? Ya orang kalau dalam makom tajrid itu kan, mohon maaf, susah. Ngepres, urip itu ngepres. Tapi cukup buat makan sehari-hari. Nyambut gawe susah. Jadi ada orang itu memang usaha opo gagal. Bu kebojo, bu ketipu. Nah, ketika dia wis aku tak ngopeni Al-Qur'an wae. Misalnya karena dia hafid, wis tak ngopeni Al-Qur'an ambek umat wae. Ternyata ketika dia sudah ngopeni Al-Qur'an, mergo usaha gagal terus, ngopeni Al-Qur'an, Gusti Allah selalu memberikan rezeki cukup, Pak. Yo kadang-kadang wayahe bayar sekolah anak, ono sing ngundang kongkon sambutan. Boleh oleh sedekah teko wong, oleh bisyarah, cukup. Ketika dia mau beli beras, tibake ana wong sing ngundang kongkon mimpin tahlil. Akhirnya cukup. Nah, ketika orang sudah dalam posisi seperti itu tapi jek notok kayak kepengin mergawi, maka itu termasuk melorot dari keinginan yang tinggi. Apa mudun derajat bahasa li iradatika krono karep ira arruju'a ing bali ilal khalqi maring makhluk ba'da ta'alluqi ing dalam sause gumantung bil haqi kelawan kang hak. Sudah diposisikan Allah seperti itu,
Allah sing nyukupi dengan berbagai macam cara. Wis, lah kok pingin mudhun ke derajat yang lebih rendah, ini namanya melorot dari himmah aliyah. Walau lam yakun dan lamun ora tinemu illa mukhalatatu abnaid dunya, angin utawa kejaba apa kok angin apa illa mukhalatatu abnaid dunya, kejaba nyampuri wong kang ahli dunya fima ing dalem barang hum kang utawi abna iku fi tetep ing dalem dunya lakana mongko yekti ana apa al inhitat iku kafian cukup fi danaatil himmati ing dalem rendai himmah. Fal wajib mongko utawi kang wajib ala saliki ing atase wong kang suluk toriko ayam kusa iku yen to meneng candle bukan candle sapa salik tetep sapa salik fima ing dalem barang ako makang manggonaken hu ing salik sapa al haqqu zat kang moho hak fihi ing dalem ma wayar dolan ridho sapa salik bihi kelawan ma hatta yatawalla sehingga tumindak sapa Allah Gusti Allah ikhrajahu ing ngetokaken salik wala yakhruja lan yen to ora metu sapa salik binafsi kelawan awak dhewe ni salik wa iradati lan kekarepane salik wa taswili syaitani lan olehe maisi setan fayaqa mongko tumiba sapa salik fi bahril qati'ati ing dalem segarane putus saking ngarep-marep maring Gusti Allah wal iyaz lan utawi pangeksa billahi kelawan Gusti Allah taala pitulungan Gusti Allah taala. Jadi jangan sampai kita ambisi untuk keluar dari itu kecuali akhirnya Allah menggeser posisi kita. Manut aturan Gusti Allah. Ini pernah ini contoh sambil barangkali nanti ada yang tanya. Saya pernah yang saya sendiri ngalami. Saya sendiri ngalami ketika dulu kerja di dunia persinetronan, terus nggak ada yang ujuk-ujuk ada yang minta besok. Orang awalnya nggak tahu kalau saya itu ustadz, taunya saya pemain sinetron di Jakarta. Tiba-tiba ada settingan dari Allah, langsung disuruh ngopeni masjid, ngatur jadwal khutbah dan sebagainya. Sehingga ya saya harus mempersiapkan diri sebagai badal, sehingga setiap hari Jumat saya tidak menerima job. Itu settingan Gusti Allah, tak ambil. Habis itu ada yang minta ngaji hari Sabtu, saya ambil. Sehingga lama-kelamaan dunia sinetron itu nggak ada yang manggil saya. Saya bukan dalam tanda kutip, bukan saya meninggalkan asbab, tapi memang settingan Gusti Allah saya harus nyemplung dalam dunia tajrid, ngopeni masjid, ngopeni umat waktu itu di Jakarta. Ya itu harus diterima. Resikonya apa? Resikonya mohon maaf, masalah finansial ngepres. Saya nggak ngomong kurang, ada, selalu ada. Tapi kalau berdasarkan nafsu kurang. Tapi kalau berdasarkan jadi hidup itu ada kebutuhan, ada keinginan. Kadang kita memberikan standar butuh, standar ingin jadi butuh. Padahal butuh kita itu untuk sehari-hari apa? Makan, kut tadi. Tapi berhubung karena kita ada standar kasih keinginan,
pingin rek mangan bendino ono iwae, ono ngene sesekali mangan pizza, sesekali mangan sate, bla bla bla. Itu namanya keinginan. Padahal kebutuhan kita apa? Makan. Udah. Selama kita bisa bahan makanan cukup, ya udah. Itu walaupun mohon maaf secara standar finansial akhirnya agak susah ngepres, tapi saya secara pribadi mengalami itu beberapa tahun dan cukup. Sekarang ini ada teman yang mengalami hal yang sama. Akhirnya disetting sama Allah ngopeni musola, kayak iso nyambut gawe. Tapi yo pas lagi waktu ngirim anak mondok yo ada aja Allah mendesain sedemikian rupa. Tinggal kita bisa menerima dengan lapang dada bahwasanya itu settingan Gusti Allah atau tidak. Nah selanjutnya ternyata Allah memberikan menyeting hal yang lain lagi, kembali lagi ke asbab. Saya yang awalnya di tajrid pindah lagi ke asbab, suatu saat mungkin ke tajrid lagi. Ya mana ya aturan Gusti Allah, settingan Gusti Allah. Tidak ada yang, kalau sudah begitu gak ono bingung. Semuanya mudah. Wong kita itu gur ngelakoni wae, gak ada yang susah. Ya seperti ini awalnya tidak habis Jumatan biasanya cuma ngopi jagong, tiba-tiba ada yang minta Cak Yakin, ayo Jumat, mari Jumat ngaji. Loh, itu kan settingan Gusti Allah agar kantor perumahan ini yang awalnya dipakai untuk asbab disetting sama Cak Yakin sama Pak Lurah Afif untuk 1 jam tajrid, dan kita ikuti. Allah, semuanya Allah yang ngatur. Monggo. Gimana Pak? Ada pertanyaan para netizen jamaah ini? Begini Ustaz, jadi kembali lagi, apa yang kita lakukan ya, baik itu salah atau benar, itu kan semuanya adalah ada yang menskenariokan agar kita itu biar menjadi peran yang baik, ya peran yang baik. Apa usaha kita untuk bisa merayu sang sutradara dengan cara-cara apa agar kita menjadi peran yang baik? Itu gak perlu merayu, berperanlah yang baik. Berperan aja. Berperanlah. Pemain sinetron, pemain film, karena saya pernah berkecimpung dalam dunia perfilman. Main bagus saja, orang akan suka, sutradara akan suka, PH akan suka, ya dia akan selalu dipakai. Main yang bagus, berperilaku yang bagus di lokasi syuting, dia akan sering dipakai. Walaupun mohon maaf cakep, tapi dia nggak bisa acting, nggak bisa berperan dengan baik. Misalnya diperankan dia mentang-mentang ganteng ya, ganteng. Perannya itu tuh pingin jadi dokter, eksekutif dan sebagainya. Suatu saat sutradara pingin nyuruh dia jadi pengemis, dia nggak mau, ya nggak dipakai. Walaupun dia ngotot, ya nggak pakai. Merasa saya mampu untuk jadi hamba yang anyi-anyi. Ya. Berarti kalau diperankan jelek, ya harus mau. Iya. Harus ikhlas. Harus itu ikhlas. artinya. Harus ikhlas. Peran pengemis, peran apa? Iya. Harus ikhlas dan sabar. Mungkin pada waktunya akan menjadi peran yang baik. Saya kira begitu. Iya. Oke, gimana yang lain? Setuju. Manut ae. Glendeng ae. Tentu bukan berarti gelinding terus gak lapo-lapo. Iya enggak, ya berusaha untuk memerankan yang terbaik. Bahwasanya ini skenario sudah ditentukan, ya kita jalani. Berarti kembalinya ke tadi ya, bahwa kita dibekali akal, ya berbuat baiklah dengan akalmu untuk menjadi amal yang lebih baik. Betul ya. sekali. Ya. Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
cari ridhonya Allah untuk dandani hati. Hikam ini untuk dandani hati. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.